Nah, pada video kali ini aku mau sedikit sharing nih tentang tips dan trik untuk kalian para pejuang PTN yang sebentar lagi akan menghadapi UTBK 2021. Yuk kita bahas, tonton video ini sampai selesai ya. Yang pertama adalah minat dan niat. Nah, sekarang kalian tuh tanyakan lagi ke hati nurani kalian dan pastikan sekali lagi jurusan apa sih sebenarnya yang kalian minati. Ingat ya, jangan pernah asal-asalan atau meremehkan yang namanya memilih jurusan. Karena ini benar-benar krusial banget teman-teman. Teman-teman tanyakan hati nurani kalian, sebenarnya gue itu minatnya di jurusan apa sih? Jangan cuma karena ikut-ikutan teman, jangan karena merasa terpaksa oleh orang tua, atau ya udahlah, yang penting masuk PTN, jurusan apaan aja. Nah, jangan kayak gitu ya. Karena nanti kalau kalian udah benar-benar terjun ke dunia perkuliahan, itu cuma diri kalian yang bisa menyelesaikannya dari awal sampai akhir. Bukan teman-teman kalian, bukan orang tua kalian, atau siapapun itu. Jadi cuma benar-benar diri kalian yang bisa menyelesaikannya sampai akhir. Jangan sampai kalian menyesal di tengah jalan dan akhirnya cuma buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang materi. Jadinya kan sayang. Jadi pastikan jurusan apa yang kalian minati. Karena kalau udah kalian minati itu biasanya niatnya itu pasti besar dan tekadnya itu bulat untuk bisa lolos dan bisa menyelesaikannya sampai akhir. Yang kedua itu perhatikan nilai rata nasional. Nah, sebenarnya data ini itu adalah hasil dari beribu-ribu siswa dan siswi yang mengikuti UTBK di tahun sebelumnya. Tapi data ini bisa banget nih kalian gunakan sebagai gambaran untuk mengetahui nilai rata ataupun nilai minimum banget yang bisa lolos ke jurusan yang kalian mau. Jadi dengan data ini kalian bisa dapat gambaran atau dapat menempatkan diri kalian itu di mana dan bagaimana nanti. Nah, yang ketiga, perhatikan tingkat keketatan. Nah, tingkat keketatan ini menggambarkan daya tampung prodi atau jurusan dibagi dengan banyaknya peminat dari jurusan itu sendiri. Nah, rumusnya itu tingkat keketatan sama dengan daya tampung dibagi jumlah peminat dikali 100%. Nah, teman-teman bisa lihat nih nilai presentasenya. Kalau misalkan nilai presentasenya besar, maka peluang untuk bisa lolos di jurusan itu juga besar karena menggambarkan daya saing yang rendah. Tapi kalau presentasenya kecil, itu pun menggambarkan tingkat untuk bisa lolos atau diterima di jurusan itu juga kecil karena menggambarkan daya saing yang sangat tinggi. Nah, yang keempat, perhatikan akreditasi. Nah, akreditasi ini merupakan suatu bentuk pengakuan pemerintah terhadap suatu lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta. Tapi ingat ya, yang di sini yang kalian lihat dan perhatikan adalah akreditasi dari jurusan atau prodi, bukan akreditasi dari PTN. Jadi nanti kalau misalkan kalian ingin mengurutkan pilihan prodi, itu letakkan prodi dengan akreditasi A itu di atas, lalu diikuti dengan akreditasi B dan C di bawahnya. Nah, yang kelima, udah pasti nih kalian harus berlatih terus-menerus, terus mengikuti tryout dan juga jangan lupa untuk berdoa agar kalian bisa mencapai standar minimum yang akan kalian tetapkan untuk bisa lolos ke jurusan yang kalian mau. Nah, kalau dalam mengikuti tryout itu kalau bisa kalian gak cuma 1 atau 2 kali mengikuti tryout ya. Minimal 5 kali deh. Tapi dengan sistem yang dibuat semirip mungkin dengan UTBK. Yaitu penilaiannya memakai item respons butir. Terus juga menggunakan blocking time. Pokoknya dibuat semirip mungkin deh. Jadi kayak simulasi bener-bener lagi UTBK gitu. Nah, dari 5 tips tadi ada 3 poin yang harus kalian cari tahu lebih lanjut untuk bisa mendapatkan gambaran peluang lolos dan juga bisa kalian gunakan untuk membantu dalam mengurutkan pilihan jurusan kalian. Nah, sekarang kita coba praktekkan yuk. Nah, ini misalkan kalian mempunyai list pilihan beberapa prodi dari beberapa PTN yang kalian inginkan.
Terus kalian bingung mau memilih 2 dari 4 pilihan ini. Ini misalkan pilihannya ya, itu ada teknik kimia UI, ada teknik kimia UGM, ada biokimia IPB, dan kimia UI. Jika kalian sudah memiliki beberapa list pilihan, nah selanjutnya kalian itu kan disuruh memilih 2 program studi pada satu PTN atau masing-masing satu prodi pada 2 PTN yang berbeda. Karena kan peraturan dari LTMPT itu kan seperti itu ya. Tapi misalkan kalian bingung nih, cara milihnya dan cara mengurutkannya bagaimana. Selanjutnya, ketika kalian sudah punya list beberapa pilihan prodi, selanjutnya kalian cari nilai rata nasional masing-masing prodi dari PTN tersebut. Kalian bisa googling sendiri ya. Ini aku menggunakan data dari nilai rata nasional tahun 2019. Nah, di sini bisa dilihat nilai rata nasional dari Teknik Kimia UI yaitu 689,80, Teknik Kimia UGM 690,04, Biokimia IPB 649,44, dan Kimia UI 675,30. Kemudian kalian cari data daya tampung dan juga peminat dari prodi-prodi tersebut di tahun sebelumnya. Kalian bisa googling sendiri ya. Nah, di sini aku masih menggunakan data daya tampung tahun 2020 dengan data jumlah peminatnya di tahun 2019. Kemudian kalian hitung tingkat keketatan dari masing-masing prodi itu. Ingat ya, rumus keketatan yaitu daya tampung dibagi jumlah peminat dikali 100%. Nah, setelah kalian menghitung tingkat keketatannya, kalian akan mendapatkan tabel seperti di bawah ini. Selanjutnya, kalian cari akreditasi dari masing-masing prodi tersebut. Ingat ya, yang dicari adalah akreditasi prodi atau jurusannya, bukan akreditasi PTN. Kalian bisa cari dari website Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau disingkat BANPT. Nah, berdasarkan informasi tersebut, didapatkanlah tabel seperti berikut. Nah, semua prodi-prodi ini memiliki akreditasi A. Oleh karena itu, bisa kita abaikan saja data ini dalam mengurutkan pilihan prodi ya. Kemudian, kita tampilkan semua data yang telah didapat, mulai dari nilai rata nasional, tingkat keketatan, dan juga akreditasinya, seperti di tabel berikut. Nah, lanjut. Poin pertama yang harus kalian lihat adalah nilai rata-rata nasionalnya. Karena ini dijadikan sebagai rujukan atau batas nilai yang setidaknya harus kalian capai di UTBK nanti. Baru kemudian kita lihat tingkat keketatannya dan diikuti oleh akreditasinya. Karena akreditasinya sama semua, maka kita kecualikan saja ya. Lalu kita urutkannya itu berdasarkan nilai rata nasionalnya ya, mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah. Maka akan didapat seperti gambar berikut. Nah, ini hasil yang sudah kita urutkan. Jika dilihat dari tabel, Teknik Kimia UGM memiliki tingkat rata nasionalnya itu tertinggi dengan nilai 690,04. Oleh karena itu, ya ada di pilihan pertama. Kemudian di pilihan kedua itu ada Teknik Kimia UI dengan nilai 689,80. Kemudian ada Kimia UI dengan nilai 675,30 dan Biokimia IPB dengan nilai 649,44. Nah, selanjutnya kita akan pilih 2 prodi dari 4 pilihan di atas. Nah, kalau misalkan selama ini kalian mengikuti tryout dan hasil tryout kalian itu berkisar di angka 680 sampai 700 ke atas. Nah, bolehlah kalian mencoba memasukkan pilihan prodinya, yaitu pertama Teknik Kimia UGM dan kedua Teknik Kimia UI. Nah, dilihat dari tingkat keketatannya, Teknik Kimia UGM memiliki tingkat keketatan atau daya saing yang masih lebih rendah dibandingkan dengan Teknik Kimia UI. Ingat ya, semakin kecil nilai presentase keketatan, maka semakin tinggi pula daya saingnya. Atau kalau kalian ingin memperbesar peluang lolos kalian, nah kalian bisa pilih Kimia UI di pilihan pertama, kemudian Biokimia IPB di pilihan kedua, yang memiliki nilai rata nasionalnya
masih di bawah nilai rata-rata tryout kalian selama ini, sehingga peluang kalian untuk lolos masih terbuka lebar. Nah, sekian tips dan trik untuk memperbesar peluang lolos di SBMPTN tahun 2021 ini. Semangat terus belajarnya, semangat terus mengikuti tryout, dan semangat terus berdoanya, jangan sampai kendor, dan terpenting adalah jangan menyerah sebelum kalian tiba di peperangan yang sesungguhnya. Semangat terus, salam sukses! Jangan lupa like, subscribe, dan share jika video ini bermanfaat.